semuanya, jumpa lagi kita dengan program Berkat, belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama dengan saya, Heri Chin, dan tentu bersama narasumber kita, Bu Mada Lena Pranata. Salam Bu. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, baik ya. Kabarnya, sukacita. Puji Tuhan, baik. Bu, hari ini kita akan membahas topik yang relevan, yaitu tentang pendidikan. Nah, hari ini khususnya pendidikan karakter. Ya, sebagaimana kita tahu Bu, sekolah-sekolah sekarang lagi fokus mengembangkan moral-moral. Cuma pertanyaan saya adalah, apa sebenarnya perbedaan pendidikan karakter versi dunia dengan pendidikan karakter versi terang firman Tuhan? Iya, benar. Sebelum menjawab, saya sebetulnya melihat bahwa makin ke sini, baik orang tua maupun sekolah itu semakin menyadari. Kalau dulu kan IQ, tetapi ketika kemudian mulai melihat bahwa belajar yang hanya memakai logika, tidak melibatkan pendidikan emosi, kemudian karakter, menghasilkan orang-orang yang kemudian bermasalah. Tidak berarti semua ya bermasalah, tapi memang kalau itu tidak dilakukan dengan serius, itu pasti akan menimbulkan masalah. Jadi saya sebetulnya sangat senang ya, katakanlah sebagai seorang yang dipanggil Tuhan di dalam dunia pendidikan, saya harus mengatakan saya cukup gembira karena sekolah-sekolah Kristen dan keluarga-keluarga Kristen melihat pentingnya pendidikan karakter. Nah, apa bedanya begini? Kalau pendidikan karakter secara umum itu lebih menekankan kepada sikap, perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan hal-hal yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang gunanya dan manfaatnya nanti ya bagi orang itu sendiri dan bagi komunitas yang dengan ada orang punya karakter baik, ya komunitas itu akan menjadi baik. Jadi saya tidak melihat bahwa pendidikan karakter itu sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau pendidikan karakter bagi sekolah Kristen atau yang dihayati oleh Pelangi Kristus? Jadi kami punya keyakinan begini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kan Tuhan menciptakan dengan kriteria dan spesifikasi yang sangat khusus dan hanya untuk manusia, yaitu gambar dan rupa Allah. Dan ini punya tujuan. Tujuannya adalah untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu tujuannya supaya manusia bisa berelasi dengan Tuhan. Mengapa itu penting? Karena ketika berelasi dengan Tuhan, sumber kebenaran, sumber kasih, sumber hidup, maka manusia itu akan mempunyai kemampuan untuk bisa mempunyai hubungan yang akan berdampak dalam hidup manusia. Jadi ketika manusia diberikan logika, rasio, diberikan roh, manusia itu akan mendapatkan dan tanda petik keterampilan untuk mengenal Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Mengenal Allah itu bukan hanya seperti yang kita pikirkan knowledge ya. Tapi mengenal Allah itu berarti mengalami, bisa relate, connect dengan Tuhan. Dan mengenal Allah ini membuat manusia itu bisa merespon dengan benar apa yang Allah kehendaki dalam hidup manusia. Jadi secara sederhana begini, di dalam pendidikan Kristen, arahnya sebenarnya bukan pendidikan karakter. Karakter itu adalah buahnya sebenarnya. Jadi arahnya apa? Arahnya adalah pendidikan yang menolong anak-anak ini mencintai kebenaran. Sebab hanya dengan mencintai kebenaran manusia bisa mengenal dan mengasihi Allah. Rumusannya begitu. Jadi kalau kita melihat strukturnya ya, supaya manusia bisa mengenal Allah, Allah harus menyatakan, kalau saya kata Allah harus sepertinya kok seperti kurang tepat ya. Demi manusia bisa mengenal Allah dan berelasi dengan Allah, Allah menyatakan kebenarannya dan memberikan kepada manusia, jika manusia tidak berdosa,
hati yang mencintai kebenaran. Waktu manusia mencintai kebenaran, manusia itu diberikan kemampuan, keterampilan untuk mengasihi Allah. Jadi waktu dikatakan hukum yang utama, itu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 4 sampai 9. Kemudian diulangi oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22, ya, kemudian dalam Markus yang ke-10. Jadi ketika manusia itu mengenal Allah melalui belajar kebenaran sehingga mengasihi Allah, manusia itu akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia tadi sudah saya jelaskan untuk bisa berelasi dengan Allah. Kalau bisa berelasi, akhirnya bisa menikmati kasih Allah. Dan kalau bisa menikmati kasih Allah itu adalah hal yang terbesar dan yang terbaik yang bisa dialami oleh manusia sebagai ciptaan Allah. Yang tidak mungkin akan terjadi kalau manusia tidak dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kemampuan untuk berelasi dengan Allah tidak bisa. Karena manusia putus hubungan. Ketika putus hubungan, nggak bisa berelasi, tidak bisa menikmati kasih Allah, tidak mungkin mengenal Allah, tidak mungkin mengalami kasih Allah. Maka tujuan Allah menciptakan manusia untuk mengalami seluruh kebaikan Allah nggak bisa. Nah, di dalam Kristus, relasi itu kan dipulihkan melalui penebusan. Nah, di sini Allah bekerja menyatakan anugerahnya oleh Roh Kudus dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus, penyelamat yang memulihkan relasi itu. Ketika relasi itu dipulihkan, maka kita dengan bisa berelasi kembali dengan Allah, menikmati kasih Allah, kita bisa merefleksikan Allah. Nah, refleksi mengasihi Allah ini kita wujudkan dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam sikap. Ini yang disebut sebagai karakter Kristus yang direfleksikan dari kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah relasinya dipulihkan dengan Allah. Jadi apa bedanya? Ya bedanya besar sekali. Karena pendidikan karakter itu muncul ketika manusia Kristen ya, itu ketika manusia bisa berelasi dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang kata pendidikan itu menyebabkan kita berpikir sepertinya ada something to do. Sepertinya ada dilakukan oleh guru kah, orang tua kah, sampai anak itu lalu punya keterampilan. Sepertinya ini adalah kemampuan manusia, padahal sebenarnya tidak. Jadi kata pendidikan itu bisa memisleadingkan. Kalau bilang pendidikan karakter dalam kekristenan seakan-akan ya orang Kristen doing something, padahal kan enggak. Jadi saya lebih senang mau mengatakan bahwa kalau pendidikan karakter itu secara umum, pendidikan Kristen harusnya dikatakan bahwa orang Kristen bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu yang disebut dengan karakter Kristus. Jadi itu perbedaan yang sangat besar. Nah, kalau kita, anak-anak kita berelasi dengan Tuhan Yesus melalui firman, melalui berdoa, melalui mengalami kasih Tuhan, lalu dia bisa menjadi anak yang jujur. Kalau berbuat dosa dia menyesal, dia terdorong dan punya motivasi ingin sayang sama papa mama, hormat, dan melakukan hal-hal yang baik. Maka anak itu seharusnya ya, normalnya tidak akan merasa aku baik, enggak. Tapi justru mengalami kebaikan Tuhan dan berterima kasih, Tuhan terima kasih karena Tuhan kok berkenan memakai hidup saya untuk merefleksikan Engkau. Ini kan luar biasa. Contohnya misalnya gini, ada orang ketemu Pak Heri. Dulu Pak Heri misalnya katakanlah belum mengenal Kristus nih. Tahu riwayatnya dulu bagaimana. Sekarang ketemu, lalu mengamati. Lalu mereka bilang begini, I can see Christ in you. Atau Pak Heri ternyata mencerminkan karakter Kristus. Yang dipermuliakan siapa? Kristus. Nah, begitu. Nah, anak-anak dipelangi Kristus, tidak kita dorong untuk, ayo, kamu punya karakter Kristus enggak? Kita dorong untuk mencintai firman, untuk dalam segala hal mengutamakan Tuhan Yesus, untuk terus-menerus berelasi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mempunyai hati yang butuh Tuhan.
kalau itu terjadi, Roh Kudus bekerja, harusnya anak-anak itu akan mengalami pertumbuhan dalam hal attitude, sikap, kata-kata yang menunjukkan mereka sudah ditebus oleh Kristus. Gitu. Ya, menarik Bu. Tadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu merefleksikan karakter Allah sendiri ya. Dan harusnya itu juga lahir dari ketika hubungan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Betul, that's ya. right. Ya, puji Tuhan. Nah Bu, pertanyaan kedua yang lebih spesifik tentang pendidikan karakter. Seringkali kan kita tahu bahwa pendidikan karakter versi dunia itu sering berubah. Berdasarkan tren yang sekarang atau budaya yang muncul, maka akan berubah. Nah, pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan itu memberikan dasar yang kokoh dan tidak berubah terhadap pendidikan karakter. Kalau dunia kan gampang berubah berdasarkan tren. Nah, bagaimana firman Tuhan membuat kita tetap kokoh? Baik Pak Heri, saya senang sekali Pak Heri tadi bisa menyimpulkan ya bahwa pendidikan karakter Kristen itu adalah buah dari hasil penebusan Kristus. Ya. Nah, kalau dunia itu kan memang begini, manusia ini harus diapakan supaya dia bisa sukses, kan gitu toh. Kalau karakternya jelek dia tidak sukses, maka kamu harus karakternya bagus supaya kamu sukses. Dan itu bisa berubah-ubah. Dunia butuh apa? Ini karakter diarahkan ke sana. Tapi kalau Kristenan itu bagaimana supaya fokus hanya kepada menjadi serupa Kristus. Itu di Alkitab ya, Roma 8 ayat 28 sampai 30 kan dikatakan begini. Kita ini sudah dipilih dari semula. Ditentukan dari semula. Boleh katakan apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah, sebelum ayat ini didahului, karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi Allah, yang dipilih dalam kehendak Allah menurut kerelaannya. Berarti bagaimana proses itu bisa terjadi secara katakanlah konsisten dalam hidup kita, bahwa hati kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Memang kita harus mempunyai keyakinan yang benar bahwa yang memulai proses itu, yang menanamkan motivasi itu, yang mendorong itu 100% adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, supaya mereka oleh anugerah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus boleh mempunyai hati yang nurut waktu Roh Kudus bekerja, mempunyai hati yang menaati pimpinan Roh Kudus, supaya waktu menghadapi apapun juga dalam hidup ini, baik yang namanya tugas, kewajiban, tugas dan kewajiban itu termasuk membentuk kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi problema, menghadapi realita hidup, baik sendiri, dengan keluarga, dengan komunitas. Semuanya itu harus dijalani dengan dia membaca firman. Itu saja rahasianya. Karena firman Tuhan ini kan nggak berubah. Ya kan? Jadi apa yang membuat tidak berubah? Selama relasi yang sudah dipulihkan itu terus dipelihara, dibangun berdasarkan firman. Maka anak-anak dari kecil ya, khususnya yang umur 3 tahun kelas basic. Kalau yang Pak Ericin maksudnya umur 3 tahun ya? Enggak, saya udah kelas 4. Kelas 4 ya? Oh, baru pindahan berarti ya? Yang jalur anugerah ya? Sudah, anak kedua sudah dari awal. Anak yang kedua dari awal. Anak pertama yang jalur anugerah ya. Nah, jadi pada waktu di kelas basic, anak-anak ini hatinya sudah diarahkan, pokoknya nomor 1 Tuhan Yesus. Nomor 2 harus cinta Alkitab. Nomor 3 berrelasi dengan Tuhan, berdoa. Itu kita betul-betul tanamkan. Dan setiap kali sebelum mulai belajar, ada devotion, lalu ada saat teduh sendiri anak-anak itu. Supaya mereka itu punya disiplin rohani. Di mana disiplin rohani itu bukan dibayangkan sebagai suatu aturan atau tekanan, tapi lebih kepada karena manusia ini kodratnya kan malas, ego, sering nggak jujur, kan banyak hal yang negatif-negatif. Dosa. Dengan firman
itu dibentuk, di-shaping sama firman Tuhan. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan seperti susu, Tuhan mengatakan firman Tuhan seperti roti, berarti itu seperti makanan bagi roh kita. Jadi anak-anak supaya bisa konsisten untuk benar-benar dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dan menyatakan buah dalam bentuk karakter meneladan pada Tuhan Yesus Kristus, ya mereka didisiplin dari kecil untuk senang baca Alkitab. Ya, itu caranya. Terima kasih Bu. Jadi dasarnya Alkitab ya. Ya. Alkitab Tuhan. Oke. Nah Bu, berarti kita sekarang tahu anak-anak menghadapi isu yang gak gampang karena mereka di media sosial, lingkungan yang memang mereka menghadapi tantangan seperti itu. Cenderung mereka tidak tahu bersikap apa, gitu ya. Tapi karena ada firman Tuhan, mereka tahu mereka mau ngapain karena ada penuntunnya tadi. Itu betul. Iya. Jadi firman katakan terang bagi jalanku. Iya. Jadi mereka bisa kayak dapat wisdom. Iya. Bisa tahu ini nggak benar ini nggak boleh. Tapi ya memang mereka harus didampingi. Karena itu kan kita punya namanya basic life skill. Iya. Jadi kita dampingi anak-anak supaya kebenaran mereka udah punya, mereka hafalkan firman Tuhan. Kita latih. Di basic life skill kita semua kaitannya dengan pembentukan karakter Kristus. Iya. Nah, teman-teman, di masa di mana nilai-nilai moral mulai kabur, Pelan Kristus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, kami percaya bahwa pendidikan Kristen itu yang sejati bukan sekedar mencetak anak yang pintar dan sopan, tapi juga mempersiapkan generasi yang hidup dalam kebenaran. Nah, kalau Anda adalah orang tua yang mencari sekolah yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, di tengah goncangan dunia ini, Pelangi Kristus adalah jawabannya. Yuk, kunjungi Instagram kami, yaitu @pelangikristus, dan booking jadwal kunjungan sekolah sekarang juga. Nah, Bu Mada, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini. Sekali lagi kami diingatkan bahwa memang menjadi orang Kristen di dunia ini tidak gampang. Tapi juga bukan hal mustahil selama kita hidup dalam kebenarannya. Amin. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak episode Berkat hari ini. Sampai ketemu di episode Berkat berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.